siang, terima kasih sudah hadir di SMP Negeri 19 Depok mendampingi pendampingan individual pertama di program CDP Angkatan 9. Di sini perkenalkan diri saya adalah Eko Ramli Fauzi dari SMP Negeri 19 Depok. Mata pelajaran yang diampu adalah seni budaya. Nah, kali ini kita ada pendampingan individual yang pertama. Iya, saya jelaskan dulu untuk tema pendampingan adalah tentang refleksi awal kompetensi penggerak. Fokus pendampingannya yaitu yang pertama diskusi tentang tantangan belajar daring, yang kedua tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD, yang ketiga diskusi pembuatan penangkap portofolio, dan yang keempat diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Pak Eko sudah paham ya tentang aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Di sini saya minta dipersiapkan tentang ini, ada lembar kerja kesepakatan CGP dengan kepala sekolah, terus ada lembar asesmen mandiri, nanti bisa diberikan ya atau dikirimkan filenya ke saya. Lalu ada lembar evaluasi diri guru penggerak, lalu ada rencana kerja, lembar rencana pengembangan kompetensi. Kita masuk ke pendampingan ya Pak. Terkait ini Pak, kita Eko kan sudah belajar dari selama 1 bulan. Apa saja kekhawatiran yang Pak Eko rasakan selama mengikuti pembelajaran daring? Mungkin kekhawatirannya sama dengan Bapak Ibu CDP yang lain ya Bu ya, karena memang waktunya saya ada di mungkin kekhawatiran yang paling dasar untuk saya itu adalah ketika saya sudah kelas itu kan, karena kelas di sampai Negeri 19 ini kan ada 2 lombang nih, ada pagi ada siang. Jadi kelas siang itu selalu di hari Rabu, Kamis itu selalu saya harus meninggalkan. Kan Rabu-Kamis itu selalu sinkronus ya Bu ya. Oh, sesi sinkronus ini ya WP ya dengan hasil ya. Dan akhirnya di kelas itu saya hanya memberikan tugas. Dibanding dengan kelas lain, ada 2 kelas yang selalu tertinggal. Seperti hari ini kelas 33, 34, sama besok nih 75. Atau mungkin nanti ke depannya kayak berikutnya, biar nggak kelas ini lagi yang jadi korban, Bapak ajukan dulu jadwalnya, saya bisanya hari ini. Jadi nanti kalau saya kan berdasarkan apa ya kemarin ya berdasarkan kedekatan ya dengan unit kerja saya, jadi kan ya udah deh SMP 2, SMP 30 dulu baru 19. Nah terakhir tuh 13 yang paling jauh tuh Pak Abdul Rahman. Begitu, jadi mungkin nanti fleksibel aja ketika misalnya Pak Eko nanti untuk pendampingan berikutnya Pak Eko bisa mengajukan jadwal. Saya misalnya hari ini Bu, gitu. Jadi saya menyesuaikan jadwal. Oke Pak Eko pagi siang ya sekolahnya? Saya itu kelasnya kelas 9, 14, Kelas 9, 14 pagi. kelas 7-nya Kelas 7-nya siang. Lalu harapan-harapan apa yang sudah terwujud setelah pembelajaran selama 1 bulan ini? harapan yang sudah terwujud, perubahan di mana saya yang awalnya berpikiran bahwa kalau kita itu ngajar hanya mengejar target, target anak sampai batas ini, batas KPM, udah tanpa memikirkan potensi anak itu seperti apa. Jadi kita belum memikirkan anak atau peserta didik itu mau dibawa kemana arahnya, potensinya itu seperti apa, apakah kita sebagai guru atau pendidik bisa memaksimalkan atau tidak. Nah, setelah mengikuti program ini selama 1 bulan, saya mulai membuka mindset pemikirannya bahwa tidak semua anak bisa mengikuti kita. Jadi selama anak itu mengikuti pembelajaran,
kemudian kita bisa membuka potensi mereka, bahwa mereka harusnya kita sebagai guru, kita didik bisa memfasilitasi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi mau hasilnya nanti bagus, jelek, yang penting kita sudah memberikan pengalaman pembelajaran di mana anak sudah mengalaminya dengan rasa bahagia. Contohnya ini bro, di pelajaran seni budaya itu di kelas 9. Kebetulan hari ini saya sudah memberikan nilai pembelajaran untuk hasil lukis. Tidak semuanya akan mendapatkan hasil yang bagus, tapi mereka mendapat pengalaman yang menarik dan bahagia. Dimana saya baru tadi siang mengalami bahwa ternyata saya selama ini suka tidak peduli dengan mata pelajaran seni budaya, tapi pada hari ini saya suka karena Bapak sudah menerapkan pembelajaran yang seperti ini. Jadi biasanya, ayo lakukan tugas, kerjakan, ini modelnya, kalian kerjakan. Nah setelah mengikuti pembelajaran ini dan pendidikan saya bertambah pengalamannya, bertambah mindsetnya atau pemikiran dan pengalamannya bahwa tidak semua peserta didik itu akan menghasilkan karya yang bagus, tapi mereka dapat pengalaman yang membahagiakan untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka senang untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Bahagia ya Pak ya, mau belajar dengan kita ya. Nggak ada istilah yang kayak ketakutan, kekhawatiran. Kan ada tuh, takut nih, nggak bisa ini, nggak apa ya. Misalnya kalau saya dulu tuh nggak bisa nyanyi gitu. Kalau di pelajaran seni itu jadi apa ya, mau menakutkan, kan disuruh maju satu-satu nyanyi. Kadang ada yang tidak hadir ke sekolah. Iya, gara-gara belum ngerjain tugas, belum gambar gitu. Aduh, belum ngerjain tulisan nih gitu. Jadi oke. Kalau untuk guru itu biasa memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan dukungan, itu biasa Bu. Sehingga kita termotivasi karena setiap waktu, setiap jam itu kalau ada apa selalu share, ayo siapa yang mau ikut, ayo harus ikut. Itu dukungannya luar biasa. Kalau untuk sekolah kita mendukungnya untuk program keguruan ataupun kegiatan-kegiatan yang positif luar biasa. Anak-anak atau peserta didik itu juga kayak tadi contohnya adalah ini Bapak ada tugas nih, bisa kalian bantu tidak? Alhamdulillah sih dari mereka tanggapannya, yuk Pak kita bantu apa yang akan mau dibuat. Makanya jadi saya ketika selesai pembelajaran pengumpulan nilai untuk seni lukis, saya ajak dokumentasi untuk bikin aksi nyata di modul 1.2, dan mereka juga membuat yang namanya video transisi Bu. Jadi nanti setiap kelas itu nanti ada video sama dokumentasi hubungan dengan tugas seni lukis mereka yang nanti akan saya masukkan juga di aksi nyata modul 1.2. Kalau dukungan rekan guru Pak? Rekan guru itu dukungannya sudah dimulai ketika waktu daftar. Iya. Jadi ketika mulai daftar CGN ini, Kak Eko, ayo yang muda berkarya, ayo kamu bisa. Nah, jadi sebenarnya semua pihak itu sudah mendukung secara maksimal, baik itu dari kepala sekolah, rekan guru, ataupun peserta didik dan bahkan orang tua. Kalau memang ada kegiatan yang membutuhkan misalnya partisipasi peserta didik, nah, kita juga minta izin dulu ke wali murid, orang tua, apakah berkenan tidak menjalankan atau membantu di persidangan. Ya, semua stakeholder di sini mendukung gitu ya istilahnya. Jadi Pak Eko juga jadi enak gitu menjalani ini nih program PSP ini, pendidikan guru penggerak ya. Semuanya mendukung, termasuk fasilitas, terus disediain konsumsi juga kan dari sekolah. Iya ya, sangat luar biasa. Lalu ini terkait dengan perubahan di ruang kelas ya,
sesuai pemikiran KHD. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi KHD ini, apa perubahan yang sudah Pak Eko lakukan di ruang kelas yang selaras dengan pemikiran KHD? Saya ngambilnya yang berpihak pada murid juga. Pembelajaran yang berpihak. Contoh pembelajaran di awal yang saya terapkan itu ya seperti yang disampaikan di awal, bahwa kalau pembelajaran khusus budaya itu praktik tuh banyak. Nah, teorinya itu sekitar 35 banding 65, sisanya adalah praktik di 65%. Teori banding praktek. Kalau teori berapa? Teorinya 35%, praktiknya lebih ke 65%. Itu ya makanya ya saya potong. Mungkin ada dulu ya Pak Jel tuh bilang, mereka nggak ada buku siswa untuk seni budaya gitu. Emang iya ya? Nggak ada ya? Oh iya nggak ada. Emang nggak ada Pak. Pas saya baca-baca ya di itu ya, di mana yang ikut pelatihan kemarin membatik ya, memang karena seni budaya olahraga itu pelajaran praktek, lebih banyak praktek, jadi kementerian tidak mengeluarkan buku. Benar ya siswa ini? Kita ini buat tahun ini sama tahun ini kita memang sama sekali tidak dapat buku siswa. Nah, kalau buku gurunya ada, ya baru tahun ini. Baru tahun ini ya, iya baru tahun ini nggak ada. Iya, makanya kata Pak Jel, mana siswa nggak ada buku siswa anak-anak gimana berarti deh? Aku yang bikin modul, aku bilang bapak yang bikin modul aja. Tapi untuk pedoman kita itu juga nggak ada Bu. Nggak ada, benar ya. Dalam buku itu juga poin-poin yang umum saja, jadi belum ada detail. Saya punya buku yang kemarin saya beli. Jadi karena memang tahun ini saya nggak ada di kelas 7, kan kemarin kelas 9 nih. Nah, Yang umur nih kelas ya, 7. baru nih saya ketemu kita dari sekolah ke pendidikan tidak ada buku. Nah, kemarin itu saya beli satu, minimal anak punya basic dulu deh. Nah, akhirnya saya cari yang namanya PKS Lupa sama SMC. Walaupun anak-anak harus beli, jadi tidak disediakan oleh dinas ataupun kementerian, tapi dengan kolaborasi dengan peserta didik dan orang tua, akhirnya mereka bersedia membeli karena dengan alasan ini Bu, semua waktu ada buku, tapi untuk seni rupa sama seni musik nggak ada. Nah, apakah orang tua sama peserta didik bersedia untuk menyisihkan uangnya? Karena memang ini berhubungan dengan pembelajaran kalian di kelas juga. Kalau nggak ada buku bingung nggak? Saya ngajarin ini gambar ini, tapi kelas 7 luar biasa kan gitu. Ya udah sih realisasi. Jadi minimal ada KKS dulu yang bisa membantu mereka. Jadi kalau mau realize ya. Nggak masalah. Oke, jadi untuk ada kesulitan yang melakukan kembali lagi tadi apa tuh pembelajaran yang berpihak pada murid ya, seperti apa contoh yang sudah Bapak lakukan perubahan di ruang kelas? Sudah saya lakukan. Yang pertama itu saya memberikan, kalau pembelajaran biasa seni budaya di bidang seni rupa, saya selalu memberikan contoh, memberikan model, kemudian model itulah yang mereka tiru. Nah, apakah hasilnya nanti bagus, apakah hasilnya nanti maksimal, itu sesuai dengan proses pembelajaran mereka di kelas. Jadi di awal itu adalah prinsipnya guru yang memberikan semua. Iya, gitu. Nah, guru, kamu harus begini, kamu buat begini, dan kamu harus ikutin. Nah, setelah saya melaksanakan nilai peran dari berpihak pada murid, saya paham tidak seluruhnya harus dari guru. Mereka bisa berpikir, mereka bisa mengembangkan potensi. Makanya sekarang di tahun ini saya memberikan kebebasan. Kalian buat apa? Kalian mau mengembangkan apa? Tapi dalam ranah yang tetap ditentukan. Misalnya kalau seni lukis itu kita buat objeknya adalah objek yang berhubungan dengan alam. Nah, sisanya mereka yang mengembangkan alamnya itu seperti apa. Kalau yang pembelajaran tahun kemarin atau sebelumnya, saya berikan contoh. Ini modelnya, ini objeknya. Kalian tinggal tiru ya, kalian tinggal ngikutin. Nah, itu kan dari guru ke murid, mereka hanya ngikutin aja. Atas dasar pendidikan KKM, nilainya tercukupi. Nah, setelah perubahan ini,
setelah 1 bulan ini saya berpikir tidak harus semuanya dari guru hanya sebagai fasilitator, sisanya adalah strategi yang mengembangkan. Mau hasilnya bagus, mau hasil jelek, yang penting prosesnya dulu mereka proses. Jadi perubahannya ya bergerak pada murid dan menuntut menambah. Jadi yang menambah di sini saya ambil bukan kita ngikutin anak didik secara dia nggak mau sekolah kita sampai ke rumah. Tidak, kalau pemikiran saya juga. Kalau pemikiran saya yang menuntut atau menambah pada kesehatan itu kita ngikutin gaya belajar mereka, kebutuhannya seperti apa. Ini anak mereka butuh alat, mereka tidak punya alat dengan ekonomi yang kurang, mereka butuh alat. Inilah yang memudahkan mungkin dari pihak sekolah menjalankan, atau mungkin juga bisa dengan bantuan temannya yang ekonominya jadi saling kolaborasi dan menuntut di sini. Saya ambil ya contohnya yang tadi, mereka bebas menentukan apa yang mereka buat, tapi tetap dengan arahan dan bimbingan dalam dunia tanpa menghilangkan proses dan tuntutan dari pembelajaran yang biasa. Diberi kebebasan ya, terserah ya mereka mau gambar apa, tapi yang penting kasih temanya ya. Itu biasanya anak gambar apa? Bawaan gitu ya. Tahunnya kan saya kelas 9 bagi-bagi memberikan boneka. Kenapa? Boneka yang itu kita sering kolaborasi sama guru biasanya. Kelasnya apa? Kelas itu temanya 91 misalnya temanya kapitalisme, hubungan dengan alam. Terus nanti 92 misalnya nanti kooperatif, objek yang berbentuk kooperatif atau objek gas. Kemudian nanti 93 nanti beda lagi. Jadi pasti beda lagi sih kayak gitu. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu semua dari sama tanda-tandanya. Nanti apa hasil karya yang bagus dipajang? Salah satunya ini Bu. Ini ya. Kita juga punya namanya dari para guru. Kalau memang guru cek boleh saya. Tadi saya udah lihat sih yang di Mading beberapa lukisan anak ya. Sama panggung itu juga dari anak-anak yang lukis sama guru-gurunya. Oh iya. Cuman ya karena memang cuaca gue jadi agak lupa saya karena school sama gurunya. Kalau Fajar suka ini ada yang pamer atau apa? Nah, pameran itu kita biasanya semester Semester dulu ya? Iya. Apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional di Hajar Dewantoro yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Pembelajaran dari modul filosofi KHD yang mendorong Bapak melakukan perubahan di ruang tersebut. saya mengambilnya yang sesuai dengan kata zaman. Jadi setiap guru itu kan punya cara berpikir dan cara mengajar masing-masing. Nah, khusus yang seni budaya misalnya, saya mikirnya kalau seni budaya itu harus sesuai dengan alam dan sesuai dengan zamannya. Zamannya apakah teknologinya, apakah tekniknya, apakah bahannya. Jadi kalau kita tidak mengikuti zaman, kita akan tertinggal sebenarnya. Karena zaman sekarang anak lebih pintar. Kalau saya ketinggalan IT, saya jadi dicengin. Ya bapak aja nggak bisa. Masa kita yang disuruh kan sering begitu sekarang. Tipe siswa itu kan sekarang dia ngeliat gurunya. Ini gurunya bisa nggak? Kan uji atau ngetes. Bapak bisa nggak? Bapak bisa nggak? Jadi tantangan yang Itu tantangan buat kita. Jadi kita sebagai guru juga harus ngikutin alam. Itu sesuai dengan lingkungan mereka. Kita juga tidak bisa memaksakan anak. Kamu harus beli ini, kamu harus beli itu, kanvas ini. Bisa kita memang kondisinya itu berbeda-beda. Jadi kalau memang keadaannya kamu harus menyediakan bahan alat ya, Pak saya uangnya punya.
pengajaran bahan yang lain di sekolah. Jadi anak di koperasi. Nah, dari koperasi itu misalnya nanti ada satu kelas itu 3 orang atau 4 orang yang memang kita kasih ya, jadi kita kasih gratis silang. Jadi mereka itu semuanya mengerjakan tanpa ada beban. Jadi banyak tuh yang di sini dia hadir, dia nggak masuk, dia nggak pernah kerjain tugas sama tidak akan bisa praktek kalau ada bahan untuk uang. Nah, jadi kita di SMBK koordinatornya itu gimana kalau dari koperasi sediakan. Nanti kalau memang ada sedikit info bagi anak-anak yang kurang, karena di sini banyak yang jadi kalau memang bisa disubsidi silang, ya kita ganti akhirnya. Alhamdulillah sih udah rapat, udah berjalan 4 tahun ke depan ini. Jadi ya kalau untuk bahan praktek kalau memang ada kendala di anak subsidi silang sekolahnya tidak kira-kira dari mungkin uang pribadi gurunya. Tetap ya mengakomodir siswa-siswa yang kurang beruntung gitu ya, tetap anak-anak yang istilahnya tidak beruntung dalam arti ekonomi tetap terfasilitasi. Lalu untuk ini Pak, respon anak-anak ya gimana terhadap perubahan yang Bapak lakukan? Respon anak-anak setelah saya melakukan perubahan respon yang saya dapatkan, saya kayaknya mulai senang deh. Saya kayaknya senang deh belajar. Karena memang di kelas 8 kan nggak ketemu di rumah. Awalnya saya dikenal, ya pemarah nih, ya hebat nih. Akhirnya ketika mereka sudah mulai jalan 2 bulan, ya tadi Bu, pas jam 11 kurang tadi, mulai terakhir saya, kayaknya saya mulai senang deh pelajaran seni budaya. Udah saya besok bikin tugas lagi deh. Ada kebahagiaan yang mereka dapat dan ada kebahagiaan saya dapat. Jadi kita tidak mengajar tanpa beban, jadi bahagia. Kalau biasanya udah mana tugas kamu kerjain nih, kan marah-marah, akhirnya anak juga terbebani. Ini guru marah-marah dulu, tapi begitu ya Bu ya. Ngomel bapak marah-marah dulu, saya malas saya ngerjain. Artinya mereka datang sekolah, kalau ada temannya, orang tuanya ada, sekolah, anak ada tugas ini, tugas ini. Bapak wali kelas nih, wali kelas 7, kelas 9, kelas atas. Jangan sampai ya anak-anaknya takut ke sekolah cuma gara-gara tugas gitu. Dan bahkan dulu ini Bu, ada masalah-masalah ngajar itu kan saya memang tahun 2017, 2018 itu benar-benar ya istilahnya kan guru-guru yang memang disiplin. Ketika tugas mengerjain ada satu seperti pembelajaran yang saya terapkan, kalau nggak bikin tugasnya nambah loh. Jadi kamu harus ada efek jerak. Jadi kalau pemikiran yang dulu, ketika anak ngerjain tugas, saya harus tambah nih biar mereka jerak. Nah tapi setelah mengikuti ini, saya pikir kalaupun mereka diberikan hal seperti itu tidak akan mengerjakan, tidak akan ada solusi. Karena mereka nanti akan membenci atau akan mengundang, di mana itu akan membuat mereka tambah malas. kita jadi antipati. Akhirnya mereka nggak mau masuk kelas, mereka bolos ke pelajaran kita. Dia di kelas tapi nggak pernah masuk. Ada tugas tapi nggak dikerjakan. Sekalian dikerjain. Itu yang saya alami dulu sebenarnya. Sebenarnya mungkin kan tingkat kesulitan kan ada ya, kan nggak semua anak pintar melukis gitu ya, bisa dipermudah ya Pak ya. Tingkat kesulitannya ya kan yang penting bukan hasilnya bagus atau tidak ya, tapi proses menggambar.
intens dulu, dirangkul dulu. Kamu kenapa nggak ngerjain tugas? Kenapa mata pelajaran ini tidak dikerjakan? Ya, mereka dengan beberapa alasan pasti ya. Akhirnya ketika dirangkul, mereka mungkin ada yang jujur, ada yang memang juga. Ya, tapi tetap kita harus rangkul yang pertama. Yang kedua, kita berikan sebuah pencerahan di mana kamu itu belajar adalah ibadah. Kalau kamu tidak melaksanakan ibadah, kira-kira dapat pahala atau dosa? Mereka berpikir, kalau saya tidak mengerjakan, berarti saya akan dapat kerugian. Nah, terus tugas yang diberikan itu, saya juga kasih tahu apa sih sebenarnya dulu. Jadi tidak hanya, oh hari ini materi lukis, besok atau minggu depan saya ngasihnya sebulan. Jadi tidak boleh atau tidak harus cepat, yang penting hasilnya maksimal. Silakan kalian kalau memang mau pulang silakan. Tapi jika sudah batas kemampuan akhirnya seperti itu, sudah apa yang kita sudah melalui prosesnya. Jadi dia agak panjang kan, punya kesempatan untuk menyelesaikan tugas. Alasannya gini, kan tugasnya banyak, tugasnya nggak ini aja. Iya. Karena anak-anak sekarang kan Pinter. luar biasa jawab. Biasanya bukan pelajaran bapak doang. Apalagi sama bapak lah, yang masih muda. Kalau sama saya mungkin takut gambar. Gak lah, nggak deh, enggak. Biasanya kalau sama guru-guru muda kan anak-anak lebih ini ya, lebih berani, lepas gitu ya. Apa hal yang sudah baik dari perubahan yang sudah Bapak lakukan dan apa yang perlu diperbaiki untuk depannya? Hal yang baik yang sudah saya lakukan yaitu dekat pada siswa, mungkin mereka ke arah yang mungkin dapat memberikan mereka kebahagiaan dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu tidak dirasa memberatkan atau menjadi beban. Mereka senang ketika datang ke sekolah, mereka senang ngerjain tugasnya, senang. Karena kalau senang, ada aja beban. Ada beban. Kayak saya belajar, saya kan orang eksak ya, tapi kayak suruh itu jadi beban. Tapi mungkin kalau udah kenal dari guru-gurunya ikut udah filosofi KHD, ya gampang sama. Kita senang, kan nggak harus bagus ya kan, gambar aja. Terus perubahan yang akan saya lakukan itu perubahan yang saya lakukan ya mungkin kita pertama lanjutkan nilai pengetahuan itu nanti akan diterapkan di kelas. Kemudian perubahan yang selanjutnya saya mungkin mencoba memberikan inovasi pembelajaran. Jadi bisa dalam bentuk digital, bisa dalam bentuk manual, atau dalam proses pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan saja. Yang anak-anak itu mereka nyaman dengan cara dan proses pembelajaran yang diterapkan. Terus apa perubahan konkret yang telah dilakukan di kelas, apa sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan? Kemarin saya sudah buat, mungkin saya ceritakan sedikit kasusnya adalah ketika ada siswa, kebetulan kan kita sekolah inklusi, Oh iya. saya ngambilnya satu inklusi, dimana anak-anak memiliki keterbatasan dalam fisik, kaki, tangan, dan cara bicara tidak maksimal. Jadi keterbatasan untuk gerak, untuk fisik, sama cara berbicara. Jadi kalau berbicara tidak. Tapi yang saya apresiasi disini adalah anaknya luar biasa semangat, motivasinya juga. Kalau saya belum masuk, saya ada di jam 2, saya masih di ruang guru jam 2:03, masih pas sepatu nih. Nah, Bapak udah jam Bapak, ayo kenapa kangen? Dia jam Ayo gurunya. terus nanti pas istirahat
bapak sholat, iya kita sholat bareng gitu. Dan di pembelajaran itu dia nggak mau dibantu. Jadi kalau biasanya kan kalau sudah anak maksimal, saya coba gambarin di gambarnya. Nah, kalau ini berbeda. Ketika dia sudah, dia tangannya begini. Jadi ketika menggambar itu nggak pernah lurus. Megang pensilnya gimana gini? Iya, gini. Gini ya? Jadi kalau nulisnya begini, kita jadi nggak pernah jelas apa yang digambar, apa yang ditulis. Saya coba bantu misalnya kemarin objek gambar. Nggak nyampe 1 menit, baru beberapa detik dia buat, saya udah buat, dia langsung ambil. Saya coba, dan itu berlangsung beberapa kali. Dimana tidak hanya ke guru, dia juga melaksanakan ke teman-temannya. Misalnya teman-temannya ngambil buku di ruang guru, dia ada di ruang guru. Cewek, kata kelasnya misalnya cewek 2 orang, bukunya banyak. Dia nyamperin buku, walaupun dengan keterbatasan biasa, dia mampu. Dia mau ada di sana. Jadi semangat, motivasi, biasa. Jadi kalau di sini memang kursi di sekolah itu mau ya, sebisa itu nggak mau, bukan nggak mau sih ya, tapi sebisa mungkin gimana ya, kita guru-gurunya kurang sih, belum tapi ada pelatihannya kan ya? Ada pelatihannya ya. Kalau nggak salah yang inklusi itu 18, 19, 8 udah pasti, apa lagi ya? 19 udah lama ya jadi sekolah inklusi ya, dari awal kan. 18 itu malah baru dari awal 19 itu iya banyak ya, tiap angkatan itu ada sekitar 5 tapi kalau inklusi kan nggak itu ya, emang nggak boleh dikelompokkan di satu kelas kan, dia harus membaur kan anak inklusi itu. Jadi dia itu ketika pembelajaran normal berbaur, walaupun nanti tidak bisa mengikuti pembelajaran secara normal, nanti gurunya memberikan sebuah tugas berbeda yang namanya ketika ujian pun dibedakan kelasnya sama materi. Berarti kalau ujian itu gimana? Jadi kalau ujian kan nanti sebentar lagi PTS nih, anaknya di ruangannya terpisah. Jadi misalnya kalau yang anak-anak normal itu dia di hari Senin sampai Kamis atau Senin. Anak Inggris ini hanya 1 hari dengan beberapa mapel di hari yang terpisah dari anak-anak normal. Apakah sebelumnya atau setelahnya. Dan yang undangan itu adalah BK sama Wahana Kecuali. Dari Raja Wali. Sebenarnya ini banyak Indonesia sama Raja Wali. Iya, Raja Wali konsultan itu ya. Kita juga ada soal. Terus soalnya dari siapa guru? Soalnya itu dari guru yang bersangkutan, nanti ditambah sama dari guru. Ibu BK. Kan yang tahu itu sebenarnya guru. Salah ya saya treatmentnya. Bisa tuh ada, tapi dia normal, fisik normal, cara bicara normal, secara fisik nggak kelihatan kayak anak normal biasa, tapi ternyata slowly belajar itu setara sama 2 SD, jadi dia nggak bisa nulis, Masih anak-anak. anak-anak baca juga belum lancar. Gitu. Tapi kalau jawab soal menghibur ya mungkin cara klik aja sih. Kalaupun memang nggak bisa, anak itu nanti dibantu sama pendidikannya. Jadi kita tidak ada lab komputer. Jadi mereka nanti di ruang lab itu apakah yang susulan atau yang ABK kan nanti dibantu sama guru BK ya. di hari dan waktu yang terpisah dari jadwal normal yang SMP 1 sih ada sih, gak banyak sih, cuma di kelas 9 ada 2 sama, tapi rata-rata sekolahnya. Kalau fisik enggak, fisiknya bagus, kayak anak-anak normal aja. Ya, cuma ya itu kemampuan belajarnya masih jauh lah di bawah teman-temannya. Ilmu aksi nyata nih untuk oh iya, untuk aksi nyata modul 1.1 dan aksi nyata modul 1.1 masih
beliau. Oh, Saya bisa udah lihat. Udah sampai mana pengerjaan LMS ini? Saya lihat sih, Kak Eko, alhamdulillah komplit ya. sekarang udah selesai kompetisi yang dapat sertifikat dulu. Gak ada yang lain sih. Dia yang eksplorasi konsep aja rajin, not questions and notes-nya itu selalu diisi ya. Setiap itu ya kan emang ada penilaiannya juga. Terus yang karena rata-rata ada tuh yang nggak ngisi tuh, paling ngisinya nanti pas terakhir. Nah, sekalian terkait portofolio digital ini, media atau platform apa yang mereka gunakan? Iya sih. Oh, Google Sheets sama Saya Google Sheets. Lulusan mana Pak? saya Padang Oh, ada Universitas Negeri UMP. UMP. UMP Padang. Oh iya. Ya tahu kan ke sono. Saya ke Padang ke kampung suami saya tuh di Solo. Oh di Solo mana Bu? Gunung Talang. Gunung Talang. Dekat dong. Saya di Alang Panjang. Oh, Kampungnya. Gunung Panjang ya. Suami di Gunung Talang. Gunung Talang yang Iya, kan SMP, gitu. SMK. Iya, suami itu alumni SMP 1, Gunung Talang, SMA 1, Gunung Talang. Terus dia kuliahnya ngambil di Jakarta, hukum. Bisa dia. Santai. Ini pakai PVC nih. Apa sendiri? Pakai sendiri Oh, saya. pakai sendiri. Nanti pas bawa karya satu. Soalnya kan bawa karya nanti di tanggal udah dapet belum? Sudah tidak? Iya, 16 di ngobrol di SD itu. Kemudian apa itu? Nanti pasti. Ya kado. Karena ngikutin temen juga Bu, jadi kan kalau misalnya ada di 26, jadi kita sering-sering tukar informasi. Bukan di situ siapa? Memang paling dulu matematika. Apa sih kata? Ya, lebih dulu deh saya. Jadi kita selalu bantuan kalau dapat ini info kita selalu saling bantuan. Oh, agendanya sampai 15 Juli. Iya, harus kolaborasi ya, nanya-nanya gitu. Nah, itu ya lumayan. Emang kan intinya ini gunanya portofolio digital ini kan ketika misalnya nanti PSB pendidikan program berpenggerak ini berakhir, nanti kan LMS-nya mungkin sudah tidak bisa diakses, tapi dengan adanya Pak Eko bikin Google Site sendiri, ya mana rekam tersimpan rekam jejak Pak Eko mengikuti apa tuh program pendidikan bergerak dari awal sampai akhir, nggak kececet kemana-mana. Jadi Ibu kemarin itu data-datanya hilang. Ya. Nah ini kan juga nanti ini bisa dibagikan kan, dipublish gitu kan juga bisa bermanfaat buat orang lain, gitu. Bisa menginspirasi orang lain bikin portofolio sendiri itu bikin aksi nyata kayak gini gitu, bisa menginspirasi yang lain. Kayak saya nyontek bikin kalau PMM waktu PMM kan
biar dapat sertifikat gimana ya contoh kayaknya deh. Bikin aksi nyatanya apa namanya, lihat contoh-contoh yang lain, oh ya harus ada ini, harus ada refleksi, terus harus ada umpan balik, oh gitu, refleksi kayak gitu, aku udah boleh ngomong gitu, iya, alhamdulillah dan udah Saya tujuh. ya banyak kan dia lagi selima. Soalnya kemarin itu saya mikir bu Banyak sebelum ya? CGP takutnya nanti ditanya. Iya. Ajar. Kejar. Dia udah dapat 7. Tujuh banyak. Saya tuh baru 5. Ya karena itu mentok di aksi nyata. Kan Harus butuh ya bikin ininya. Apa tuh videonya apa yang powerpointnya itu video lah video juga. Ini nih apa nih udah jadi home-nya. Ini home-nya berada. Koneksi antar materi mulai 1 sama 1 tinggal yang terus itu adalah karena kalau itu senjatanya sampai yang kemarin bulan share saya nggak tahu nih di share kemana ya akhirnya karena memang teman juga ayo bikin aja dulu share udah kita simpan sini ketika bulan kemarin share nggak kopas dong. Saya udah saya nonton yang saya lihat pakai kata ya Tanpa sama Filmora. Oh Filmora. Aku baru saya tanpa buat misalnya kesempatan ngobrolnya. dari ini yang bisa kalau mau minta Oh iya, sambil di Mas Dani boleh minta tolong lagi kayaknya saya bukan itu aja ya boleh. lagi Mas Dani. Apa? Atau mau langsung videonya aja bu videonya aja Kalau yang loading dari sumbernya langsung ada ya. Bisa mas, lihat di sini. Oh. Kelihatan kita lagi lihat saya udah disuruh cuman saya kebanyakan kerjaan nggak punya itu yang pembelajaran berdiferensiasi nggak punya. Oh belum ya. Iya. kemarin udah diajarin saya disuruh Enggak maksudnya kan apa itu mah terampil bikin cepet.
schedule-nya karena kalau dari bisnisnya udah biasa. Iya, PPG tuh lebih berat malahan dibanding ini. Kalau PPG tuh hampir tiap hari, kalau ini masih ada liburnya lah, ada jedanya. Sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kelas berapa ya? Kelas 10. Menarik ya tempat duduknya di meeting dulu ya. Jadi nggak ketutupan, enak kan ngeliatin objeknya. Biasanya juga kalau di luar saya juga di luar Bu dari kelas. Iya dia kan belajar dari kelas 7 ya. Kelas 7 itu kan gambarnya belum matang. Saatnya istirahat. It's time to have a break.
ada yang belum. Ya itu kan semangat terus ya. Kreatif, jadi juga bagus, fun. Kalau ini udah bagus, ya tinggal ini, ya istilahnya ini kan tinggal nambah-nambahin ya. Nanti tambah menu lokalnya juga nggak apa-apa tambahin. Kalau misalnya itu Kalau kaliannya biasanya isinya apa? foto-foto. Oh, dokumentasi tadi. Tadi iya. Ntar PI juga tambahin Variasi sih biasanya. iya. Publikasi. Boleh. Sering umpan balik. Iya. Iya. Umpan balik berarti tetap bisa dimasukin ke refleksi ya, bro. Lanjut ngambur. Cuma ya bisa. Ya portofolio udah, udah. Oh, tentang ini Pak, peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Nah, kompetensi apa yang menurut Bapak yang sudah baik yang ada dalam diri Bapak? Si yang sesuai dengan pemikiran saja dan tahu. Iya. Yang pertama, kompetensi itu yang disesuaikan dengan nilai dan nilai penggerak dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dahulu. Yang pertama, saya sudah menerapkan yang namanya bergerak pada diri yang didik. Kemudian mengikuti pembelajaran peserta didik itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam ini kita ambil juga dari penilaian dari guru penggerak yang itu adalah inovatif. Karena kalau gurunya tidak inovatif, dia tidak bisa mengikuti kodrat zaman. Kalau gurunya nggak bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan teknologi, gurunya nanti akan tidak paham dengan pembelajaran yang diberikan ke anak. Jadi kalau misalnya gurunya tidak sesuai dengan inovatif, tidak sesuai dengan program zaman, pembelajaran dirasa tidak maksimal. Ada nggak kompetensi Bapak yang masih perlu ditingkatin? Kompetensi yang perlu ditingkatkan itu banyak Bu, karena saya memang masih banyak kekurangan Bu. Karena kan namanya guru itu adalah tempat mengajar untuk belajar. Jadi dari alam, dari peserta didik kita bisa belajar, kita bisa memberikan pengalaman untuk diri kita sendiri. Mungkin yang perlu saya tambahkan atau lebih didalami lagi mungkin ya tadi bergerak pada murid, kemudian kolaborasi dengan peserta didik, dengan orang tua, dengan sesama rekan guru maupun teman-teman dan karyawan serta staf. Kemudian mandiri, saya harus lebih mandiri, bagaimana tanggung jawab saya itu harus lebih meningkatkan lagi. Kemudian bisa inovatif, kreatif, reflektif. Jadi setiap pembelajaran kita harus memberikan refleksi kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah saya sudah mampu, saya sudah jauh melangkahnya, apakah ada yang bisa saya perbaiki, apakah ada yang perlu saya tambahkan dari proses-proses yang sudah dilalui. Jadi bisa memberikan pengalaman bagi diri sendiri maupun kepada sendiri dan sama guru. Setelah Pak Eko mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana dalam pengembangan diri Bapak? Perubahan rencana itu bisa kita lihat dari konsep pembelajaran, nilai, dan peran kita sebagai guru. Mungkin yang perlu saya rencanakan ke depan itu ya bagaimana membuat kondisi kelas itu lebih kondusif tapi tetap bahagia. Nah, jadi terkadang kita melihat guru itu bisa mengkondusifkan ruang kelas tapi belum tentu bisa membahagiakan peserta didik di dalamnya. Dimana yang pada akhirnya kalau peserta didik itu tidak bahagia, pembelajaran tidak dapat maksimal. Tapi kalau peserta didik di dalamnya bisa kondusif, bisa bahagia,
bisa senang dengan apa pelajaran dan guru yang mereka hadapi, mereka otomatis bisa lebih maksimal dalam proses pembelajaran. Jadi kalau muridnya bahagia kan lebih gampang ya Pak ya, lebih mudah menyerap materi pelajaran yang Mengerjakan tugas juga senang tanpa ada cemberut, tanpa ada bukan. bener-bener. Oke, ini masuk ke bagian akhir pendampingan di refleksi ya Pak ya. Apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapat pada sesi pendampingan? Pendampingan ini ya, saya banyak belajar dari khususnya ibu praktik bahwa kita itu tidak serta-merta sebagai guru kita hanya sebagai pemberi, tapi kita juga bisa diberi. Nah, konsepnya adalah mengajar. Kita mengajar ke peserta didik, tapi kita bisa mendapatkan pengalaman, kita bisa belajar dari bapak sekolah, dari sama guru, dari peserta didik, orang tua, bahkan dari pengajar praktik yang melakukan ini itu juga banyak memberikan manfaat. Nah, mungkin apa yang saya baru dapatkan tidak sebanyak ibu, jadi ibu mungkin bisa memberikan nanti pengalaman yang jauh lebih banyak kepada saya sebagai pemimpin. Yang terbaik ya, saya masuk pengalaman. Kalau saya tuh masa kerjanya baru 13 tahun. Enggak, dari 2009, 14 tahun. Saya dari 2015. Oh, ya lumayan juga, udah banyak juga ya Pak ya. Berarti berapa tuh? Berarti 8 tahun. 4 tahun ya. Sebelumnya pengajar di mana? Saya banyak ngajar itu. Jadi dari 2015 itu dalam 1 tahun itu saya bisa ngajar 3 sekolah. Hebat banget. 3 sekolah, Cakrabuana, Rahman, sama SMP 22. Tiga sekolah dalam 1 tahun. Terus Sekolah bagus lagi bagus banget. dan dia itu sangat-sangat mendukung. Saya sangat-sangat menginspirasi. Pembelajaran yang kita dapatkan kayak sekarang gurunya harus usia sini. Saya jauh lebih berumur dari 2015, di mana mereka sudah lama terapin. Kita baru mulai. Kita absen. Baru tahun-tahun ini di Kimok dia udah jauh lebih dulu menerapkan. Jadi banyak belajar untuk sedikitnya Dalam hal IT, apalagi Cakrabuana ya, dalam hal penggunaan IT juga ya luar biasa. Soalnya kan ruang kelasnya memang mungkin fasilitasi ya bagus, terus anak-anaknya juga menengah ke atas, rata-rata difasilitasi laptop ya, ada laptop dan juga udah di sekolah juga masih ada kan. Terus di tiap ruang kelas masih sudah ada wifi. bangunannya itu kalau di negeri kan jarang dia ruang seni ya. Ada kan? Saya aja kelas seni, SMP 1 tuh kelas seni. Ada 1 tapi ya gitu. Enggak terlalu bagus. Itu saya difasilitasi. Bapak mau ruangan yang mana? Silakan diatur. Mau diisi apa yang dibutuhkan silakan diatur. Fasilitasi. Jadi kita merasa berapresiasi, kita merasa dibutuhkan. Kita juga bekerjanya maksimal. Untuk apa ya? Oh ini untuk saya nih ada nggak yang perlu diperbaiki dari saya sebagai pengajar praktik pendampingan mereka? Tetap menjadi pengajar praktek yang saat ini dan teruslah belajar, karena kata itu kita belajar dulu ya. Jadi kalau yang baik sih mungkin nggak ada, tapi yang perlu dilakukan mungkin kita belajar. Sama kayak saya juga belajar, juga sama belajar. Saya juga banyak belajar nih dari CGP saya, Pak Eko. Ya banyak ya istilahnya dalam hal IT ya. Pak Eko lebih jago nih dalam hal penggunaan IT. Ternyata guru seni budaya banyak juga ya yang jago IT ya. Saya bilang harus ya. Kayaknya itu adalah Itu terkait ya, keharusan ya guru seni budaya ya.
zaman ya. Berarti tugas-tugas nggak cuma harus melukis di kanvas. Kalau yang tugas yang seni, yang digital itu apa misalnya? Poster digital ya? Itu pakai apa? Kalau yang paling sederhana sih kita pakai kanvas, ada yang besar. Karena kan memang sangat mudah digunakan di HP, di mana perangkat itu pasti anak punya. Kalau yang kayak aplikasi CorelDRAW, Photoshop itu mereka nggak punya. Ininya harus support ya. Jadi kita memilih sebuah media yang sederhana tapi bisa memaksimalkan. Mungkin selesai jam berapa? Kalau ketemuan di itu aja di aku di The Mall aja ya, bukan The Mall. Jam 3-an sih, jam 3-an selesai. Tapi absen jam berapa? Masya Allah, aku belum. Tuh kan kebanyakan diajak ngobrol, aku lupa belum tiba lokasi. Belum tiba lokasi, astagfirullahaladzim dari tadi. SMP 19, ya udah aku absen dulu ya. Absen tiba lokasi dulu, baru ntar absen pulang. Ya demo aja. Di demo ya? Oke. Gitu. Wah, nih gerak-geraknya jauh berpatah-patah. Astagfirullahaladzim. Aku lupa ya. Bisa dipotong nih, bisa dipikirnya meninggalkan tugas, bukan belum tiba lokasi, terlambat. Tidak kan juga gini, sudah kan? Oh, dari ya, dari itu terima kasih ya, atas sambutannya, kesidangannya, waktunya, terus kasih ilmunya, Pak Ibu sudah ya sama-sama ya kita saling berbagi, Pak Ibu sudah berbagi praktik baik. Jenjang karirnya nih masih saatnya masih panjang, masih dari sekolah masih dari awal ya. Kalau nanti terkait dengan pembelajaran daring nanti dicatat di jurnal. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan fasilitator itu bisa dituangkan di jurnal komunikasi. Bisa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan hasil kita diskusi bulan gitu ya. Dia mah kayaknya bagus tuh. Selalu dia kalau ada pertanyaan pasti dia jawab. Baca, baca cek. Oh, nggak bisa ya? Belum, masih kekunci. Oh, kunci. Oh, belum. Nanti Tapi bisa dicek sih, Bu. Ceknya tidak bisa ya? Kemarin kan disuruh sama Bu Bulannya, nggak bisa tuh sih. Gak apa-apa ya Pak Eko ya, lebih cepat. Aduh udah kita pentingan. Emang saya juga walaupun ditongkrongin BB gitu kemarin sama tuh Just apply the afternoon. sama Terakhir masuk di afternoon. dari Mampang ya, ada Bapak yang di SDN Mampang 2 itu bener-bener ditongkrong. Jabar. Dinas itu sama, dinas waktu pertama Mones sama Pak Adin.
tadi cuma yang cuma 30 menit lah. Sisanya juga ngobrol-ngobrol gitu kan, sisanya ngobrol-ngobrol global gitu sampai itu habis pulang. Kalau ini yang dari BBGP benar-benar dari awal sampai akhir, terus gini, ibu ini belum ini ya, belum 3 jam. Yang pasti kan belum. Iya sih, ada videonya. Yang penting udah, tapi nggak apa-apa. Tadi bilang gitu, tapi nggak apa-apa. Semuanya juga udah nggak ada yang terlewat. Semuanya tercapai. Semuanya dari target. PI itu kan emang PI 1 kan masih apa ya, tentang harapan dan kekhawatiran, tentang apa aja perubahan yang sudah dilakukan, terus rencana protokolnya apa itu mah udah mulai jauh ini. Maksudnya protokolnya yang lain malah baru belum masih baru belajar. Saya juga kan datang ke teman ibu saling bantu aja, jadi bisa Ya, bantu sama. mereka sih kalau di sini jadi apa? Selain warga di staff kurikulum. Oh, jadi apa sih? Sibuk. Ngurus luar biasa. Saya bagi waktu nggak mengganggukan CGP gitu. Sesuai dengan kewajaran sibuk, kalau mengganggu sih enggak, cuma kan pasti ada positif negatifnya. Karena Pak Ibu ini jam ajarnya berarti double itu lagi siang. Iya, susah. Pasti. Bisa dikasih juga, ini program pasti juga bisa. Saya bingung. Mana ya? Ya udah lah, sama-sama bisa dikasih makan yang terus aja. Oh gitu, jadi 19 ke kelas 7, bapak saya kelas 9, bapak itu semua